Shalom, salam sehat selalu sahabat yang baik hati. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sahabat yang baik hati, hari ini kita belajar dari firman Tuhan, berilah karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi dari keikhlasan hati dan memberi dengan antusias. Memberi karena telah menerima dari Allah sumber segala yang telah kita terima. Dan memberi dari apa yang ada pada kita, bukan karena paksaan, tetapi dengan kerelaan hati, sehingga pemberian itu akan menjadi berkat bagi yang memberi maupun yang menerima. Memberi menjadi berkat bagi pemberi, sebab dia lebih berbahagia dapat menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dengan memberi dalam kerelaan dan keikhlasan hati, maka akan membuat hati bersukacita. Sementara yang menerima pemberian yang ikhlas ini juga akan membuat dia merasa bahagia, karena mendapat berkat dari orang yang tulus ikhlas. Pada saat itu di Jemaat Korintus telah diadakan pengumpulan dana kepada jemaat yang ada di Yerusalem sejak setahun sebelumnya. Mungkin dalam pengumpulan dana inilah Rasul Paulus hadir untuk mengatakan bagaimana dalam memberi. Bahwa pemberian kita itu adalah karena kita telah mengenal dan merasakan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang adalah Raja di atas segala raja rela mengosongkan diri dan hadir di dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita yang dikasihinya. Dia hadir memberikan kasih karunia-Nya supaya kita beroleh kekayaan dalam kasih karunia Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah diperkaya oleh Yesus Kristus di dalam kasih karunia-Nya, selayaknya lah kita memberi karena dorongan dari diri kita untuk membagikan kasih karunia yang ada pada kita. Sebab apa yang ada pada kita, semua adalah karena pemberian. Bahkan nafas kehidupan yang kita miliki saat ini juga adalah pemberian Allah. Maka di dalam memberi, pertimbangan pertamanya adalah karena kita telah mengenal kasih karunia Yesus Kristus dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Pemberian kita adalah karena hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang menganugerahkan keselamatan, pengampunan dosa, dan kebahagiaan bagi kita. Semangat dan antusias dalam memberi itu ada dari diri kita sendiri sebagai penerima kasih karunia Yesus Kristus. Sehingga pikiran kita adalah ingin berbagi apa yang ada pada kita. Sebab kasih karunia Yesus Kristus yang ada pada kita. Dan itulah yang kita bagikan kepada sesama kita. Sebagaimana Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengumpulkan pemberian untuk jemaat Yerusalem adalah sebagai wujud dari pengenalan mereka akan Yesus Kristus yang menganugerahkan kasih karunia keselamatan. Dia hadir di dunia ini, mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan pengampunan dosa kita. Memberilah karena kita telah menerima apa yang paling baik dari Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mendapatkan anugerah dari Tuhan
dan merasakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi saluran berkat kepada sesama kami, karena kami telah menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.